Halo, selamat pagi Aga Kareba, pemirsa. Seputar Ayu Sulsel hari ini kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Pencuri ban tewas saat berduel dengan pemilik ban yang akhirnya dijadikan tersangka. Oknum yang diduga polisi viral di media sosial todongkan senjata api jenis pistol ke arah santri. "50 pasangan calon pengantin mengikuti nikah massal secara gratis." Bersama saya Rifa Majid, kita jelang seputar Ayu Sulsel selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, pencuri ban mobil di Kabupaten Pangkep tewas setelah berkelahi dengan pemilik bengkel mobil. Pasalnya pelaku pencurian tertangkap basah oleh pemilik bengkel tersebut. Pelaku pencurian juga meninggal dunia di lokasi karena terluka parah akibat benda tajam. Penikaman seorang pencuri hingga tewas di Kampung Katapang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ramai dikerumuni warga. Kejadian ini bermula saat pelaku pencuri kedapatan memegang barang curiannya, yakni ban mobil dan ban traktor oleh pemiliknya. Namun saat ditegur oleh pelaku, korban mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian. Saat korban dikejar, pelaku memanggil masyarakat setempat dan berteriak dengan nada pencuri. Tidak butuh waktu lama, pelaku kembali menemukan korban di luar rumah bagian belakang. Saat itulah kembali terjadi perkelahian antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku kembali menikam korban menggunakan badik dan menebas jari kiri menggunakan parang. Pelaku memarangi lengan kiri korban dalam bengkel, kemudian korban berupaya melarikan diri keluar rumah bagian belakang menuju ke arah lahan kosong, mengakibatkan sang pencuri tersungkur. Sebelum kejadian ini, pemilik bengkel mobil telah mengantisipasi kejadian tersebut lantaran sudah banyak barang yang telah hilang sebelumnya. Setelah melukai korban, pelaku mengikat dan menyeretnya ke jalan BTN Katapang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Korban ini memasuki rumah, dia sementara memegang ban mobil dan ban traktor yang oleh pelaku ini dicurigai bahwa dia akan mencuri, maka sehingga dia tegur. Kemudian terjadi perlawanan sehingga pelaku ini melakukan pemarangan, diparangi. Korban yang merupakan pencuri dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Olah TKP sempat dilakukan oleh tim Inafis Polres Pangkep. Selanjutnya mayat korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu konfirmasi keluarga korban. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca perkelahian dengan pelaku pencurian, Juliadi, 25 tahun menjadi tersangka kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pencuri meninggal dunia. Pelaku pun dijerat dengan pasal 338 Junto 351 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kasus aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh seorang penjaga bengkel mobil di Kampung Katapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terhadap Muhammad Fadli, seorang pencuri, terus dikembangkan polisi. Pada Minggu sore, tersangka Juliadi datang seorang diri menyerahkan dirinya ke Mapolsek Bungoro dan mengakui perbuatannya di hadapan petugas kepolisian terkait tewasnya seorang pencuri yang juga merupakan warga Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Muhammad Fadli tewas di tangan tersangka Juliadi setelah sebelumnya korban kepergok mencuri ban traktor milik tersangka di Kampung Katapang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro pada Minggu kemarin. Tersangka Juliadi yang merupakan warga Kecamatan Baloci sudah terlanjur kesal dengan ulah korban yang merupakan residivis tersebut. Akibat ban traktor berkarat dicuri, Muhammad Fadli, seorang pencuri ini meregang nyawa setelah menderita sejumlah luka bacokan dan tikaman di dada. Menurut kronologi singkat dari polisi, awalnya tersangka melihat korban masuk ke dalam bengkel. Seketika itu terjadi perkelahian antara korban dan pelaku.
Pelaku berhasil mengambil parang dan menebas lengan korban dengan parang hingga nyaris putus. Untuk kepentingan penyelidikan, aparat Polsek Bungoro mengamankan sejumlah barang bukti seperti sebilah parang dan badik milik pelaku, termasuk ban traktor yang menjadi awal mula petaka tersebut. Sementara pakaian korban yang dipakai tersangka untuk mengikat kedua tangan dan kaki korban ini menjadi barang bukti polisi. Ya, jadi sebenarnya pelaku membela barang miliknya yang akan dicuri oleh korban. Akhirnya terjadi. Ancaman hukumannya sendiri? Di sini ada pembunuhan, ya, di Undang-Undang 351 ayat 3 itu paling lama tuntutannya 15 tahun. Karena perbuatannya, saat ini pelaku Juliadi telah diamankan di sel Mapolsek Bungoro dan dijerat pasal 338 Junto 351 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, desak-desakan mewarnai penyaluran dana bantuan BLT BBM, sembako dan PKH di Kota Parepare. Warga rela kepanasan dan harus menunggu lama demi mendapatkan bantuan dalam bentuk tunai dari 3 program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Beginilah antrian warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan saat menerima bantuan secara tunai dari 3 program bansos yang masing-masing BLT BBM, sembako dan PKH yang disalurkan per triwulannya di kantor pos Parepare Minggu 27 November 2022. Banyaknya warga yang mengantri membuat petugas kepolisian sempat mengurai kerumunan agar tidak terjadi desak-desakan. Membludaknya antrian ini juga membuat warga harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan BLT. Bahkan sejumlah lansia merasakan kepanasan lantaran berdesak-desakan dalam antrian. Banyak pula yang harus berdiri dalam waktu yang cukup lama karena ketersediaan kursi terbatas disiapkan oleh panitia. Hal ini pun dikeluhkan warga penerima manfaat. Sudah kita terima tadi, Bu? Sudah. Berapa tadi kita terima? 2.700.000. Berapa bulan itu? Ini berdasar verifikasi panggilan Dano. Karena banyak yang nama sama, itu yang kadang mau juga masuk. Setelah kita verifikasi ternyata nik yang beda. Jadi dasarnya di sini adalah nik. Diduga membludaknya antrian BLT ini karena banyaknya nama warga yang sama dan tidak memperhatikan nomor induk kependudukan. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aliansi Masyarakat Mencari Keadilan menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar dan di depan Polrestabes Makassar. Massa menuntut pihak instansi terkait untuk melaksanakan eksekusi objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan APP Tarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Pasalnya telah 3 kali eksekusi dibatalkan. Unjuk rasa digelar di depan PN Makassar diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Makassar. Perwakilan Makassar, Aksi Dani dan Kadri diterima oleh Daeng Sibali dan Dodi Hendra Sakti. Pihak pengadilan mengatakan ingin sesegera mungkin melaksanakan eksekusi tersebut, namun terkendala pihak pengamanan. Pihak pengadilan sudah beberapa kali menyurati pihak pengamanan agar eksekusi ini dilaksanakan secepat mungkin. Rencananya eksekusi akan dilaksanakan pertanggal 30 November 2022. Para pengunjuk rasa akan kembali dengan membawa massa lebih banyak jika eksekusi gagal dilaksanakan. Massa melanjutkan aksi di depan kantor Polrestabes Makassar untuk mengetahui alasan pihak kepolisian sehingga perkara tersebut bisa diundur dan dibatalkan eksekusinya. Alasan sehingga perkara eksekusi tersebut sudah 3 kali dibatalkan dikarenakan bertepatan dengan Hari Korupsi dan Hari HAM sedunia. Kepolisian akan menyurati pihak PN Makassar terkait pembatalan eksekusi objek pada tanggal 30 November 2022 dan meminta agar kiranya eksekusi dilaksanakan pada tanggal 10 ke atas guna melaksanakan giat eksekusi objek tersebut.
Perkara lahan ini sendiri melibatkan dua pengusaha di Makassar antara Edi Aliman sebagai penggugat atau pemohon eksekusi melawan PT Tamurama sebagai tergugat atau termohon eksekusi atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan APP Tarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 50 pasangan calon pengantin mengikuti nikah massal secara gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar dengan sebuah yayasan di Kota Makassar. Nikah massal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mewujudkan impiannya untuk membina rumah tangga namun tidak memiliki biaya. Beginilah suasana puluhan calon pengantin wanita yang sedang dirias oleh penata rias atau yang dikenal dengan make up artist atau MUA. Sedikitnya 50 pasangan calon pengantin ini akan mengikuti nikah massal gratis yang digelar oleh Yayasan Dewi Natalia bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar. Setelah selesai, mempelai pria menunggu sang pengantin wanita untuk menuju lokasi akad nikah di Lorong Wisata Mutiara Lorean, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Setiap pasangan membawa mahar masing-masing berupa perangkat alat sholat yang juga diberikan secara gratis. Akad nikah pun dilakukan oleh wali hakim dari Kantor Urusan Agama Kota Makassar dengan menghadirkan 3 saksi dari calon mempelai wanita serta melengkapi dokumen sesuai yang telah disyaratkan oleh Kantor Urusan Agama. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan nikah massal di lorong wisata tersebut bertujuan untuk mensukseskan program Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Nikah massal hari ini dilaksanakan oleh Yayasan Dewi Natalia yang menggunakan dana hibah dari Dinas Sosial Kota Makassar. Itu dana hibahnya 344 juta. Yaitu termasuk Berapa peserta yang ikut nikah massal ini? ada 50 peserta. Itu syarat-syaratnya apa saja itu harus dipenuhi bagi pendaftar mau menikah? Persyaratannya yang memang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, pestanya. Jadi Yayasan Dewi Natalia membantu untuk terkait make up-nya, pakaiannya. Terima tamunya juga di Hotel Arbor sudah disiapkan oleh Yayasan Dewi Natalia. Ini rata-rata usianya sekitar berapa peserta ini? Yang paling tua 49 tahun, paling muda 19 tahun. Nikah massal ini diharapkan membantu masyarakat kurang mampu dalam mewujudkan impiannya untuk membina rumah tangga, namun tidak memiliki biaya. Dimana di Kota Makassar ini masih banyak yang surat-surat, karena dalam pengurusan surat-surat itu harus ada buku nikah. Itu paling penting. Untuk mencatat administrasi anak-anak mereka yang lahir harus ada buku nikah. Membantu muda-mudi untuk segera mensahkan dan menghalalkan hubungan mereka. Nikah massal gratis ini juga untuk mempermudah pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Saya terima nikahnya Vika Weni Trisnawati binti Supriyadi dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi arah Bulukumba, Bantaeng. Akibatnya 1 orang meninggal dunia di tempat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di seputar Ayu Susu. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi
dan cerah mentari. Kembali di seputar News Sulsel pemirsa, seorang oknum yang diduga polisi viral di media sosial. Diduga pelaku bersikap arogan dengan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Goa. Aksi tersebut dilakukan karena kesal dengan adanya pelemparan batu ke atap rumah pelaku yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal. Video ini memperlihatkan aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang tiba-tiba datang dan mengamuk di pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Zuhri di Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengamuk hingga nyaris memukuli santri, oknum Brigadir A bahkan diduga menodongkan senjata api jenis pistol ke arah santri. Aksi polisi yang diduga arogan ini terjadi pada Rabu setelah sejumlah orang tidak dikenal diduga melakukan pelemparan batu ke arah rumah oknum polisi Brigadir A. Namun bukannya bertanya kepada santri yang melihat adanya pelemparan tersebut, oknum Brigadir A justru emosi dan menuduh santri pesantren yang melakukan pelemparan batu. Aksi oknum polisi ini pun terekam video warga dan CCTV hingga viral di media sosial. Menurut pihak pesantren, pelaku marah karena menuduh santrinya yang melakukan pelemparan batu. Tapi sangat disayangkan karena salah paham, bangunan pondok itu tinggi dan melihat santri yang bersangkutan itu juga melihat ke arah rumah pelaku, sehingga pelaku menduga kuat pelaku pelemparannya itu adalah santri pondok. Nah, itu yang menyebabkan Sementara kuasa hukum korban berjanji akan terus melanjutkan proses hukum meski pelaku meminta berdamai. Pidananya pengancaman terhadap anak di bawah umur. Di propam itu kan etik masalah itu. Ada berapa orang santrinya Bu yang kita kawal hari ini? Yang saya kawal hari ini ada 4 orang santri yang memang terkena, yang langsung berhadapan langsung dengan oknum tersebut pada saat bawa senjata. Usai video pengancaman ini viral, oknum polisi Brigadir A kini telah diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara laporan pengancaman terhadap santri pondok pesantren di bawah umur ini kini ditangani aparat unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi arah Bulukumba, Bantaeng. Pemirsa, akibatnya 1 orang meninggal di tempat, sementara korban lainnya dilarikan ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Kapasa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, jalur Trans Sulawesi arah Bulukumba, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini melibatkan 2 unit mobil antara Suzuki FVP versus truk bermuatan pasir. Kedua mobil tersebut rusak parah usai saling tabrakan. 1 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni sopir Suzuki FVP, sementara sopir truk serta penumpang mobil FVP dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau PKM terdekat. Dari informasi warga, sopir diduga bermain ponsel ketika sedang mengemudi dari arah Bantaeng. Pada saat di lokasi kejadian, mobil FVP berusaha menyalip mobil lainnya, namun tidak dapat dikuasai hingga menabrak truk bermuatan pasir. Sedangkan mobil truk terbalik usai bertabrakan. Itu informasi awal yang kami dapatkan bahwa pengendara mobil FVP warna silver bergerak dari arah Makassar menuju ke Bulukumba. Sementara yang untuk mobil truk warna biru bermuatan pasir itu dari arah Bulukumba mau ke Bantaeng. Kemudian informasi yang kami dapatkan sementara dan masih kami dalami bahwa si mobil FVP berusaha menyalip mobil 10 roda yang ada di depannya. Kemudian dengan kecepatan tinggi menghantam mobil truk yang berlawanan arah di depannya. Akibat kecelakaan ini terjadi kemacetan panjang dari 2 arah. Kecelakaan ini masih sementara ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan.
Pemirsa, guna menyelamatkan aset dan pedagang yang berada di Pasar Butung, Wali Kota Makassar rencananya akan mengambil alih pengelolaan Pasar Butung pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar atas kasus dugaan korupsi dana sewa los yang merugikan negara sebesar 15 miliar rupiah. Pusat grosir Pasar Butung yang terletak di Jalan Pasar Butung, Kecamatan Wajo saat ini tengah berpolemik pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung yang juga merupakan Ketua Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta berinisial AY. AY ditangkap oleh tim penyidik Kejari atas kasus dugaan penyelewengan sewa los dan jasa produksi Pasar Butung yang ditaksir mencapai 15 miliar rupiah dan penyegelan kantor pengelola Pasar Butung. Menyikapi hal itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto langsung menggelar rapat tertutup dengan berbagai pihak di ruang rapat Wali Kota Makassar. Menurut Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, pengelolaan Pasar Butung rencananya akan diambil alih oleh Pasar Raya Makassar. Ada 3 hal. Yang pertama penegakan hukum, hukum harus tegak. Kedua penyelamatan aset, karena itu perintah negara. Dan yang 3 penjaminan bahwa ekonomi berlangsung dengan baik. Di sana Pak ya, di kawasan. Ya, di 3 itu harus lawan. Tidak boleh terganggu ekonomi karena posisi Pasar Butung itu pasar grosir Indonesia Timur. Sehingga apalagi inflasi sekarang kan tidak boleh terganggu sama sekali. Jadi ada 3 hal yang kita sepakati. Pelepasan aset itu seperti apa? Penyelamatan aset. Iya, penyelamatan asetnya. Iya, karena itu kan sebenarnya posisi sekarang sejak 2019 itu sudah ada penyerahan oleh PT Ladundung ke pemerintah kota. Tapi kebetulan tepat pada saat saya berakhir masa jabatan 8 Mei. Nah, pada saat bukan saya itu tidak dieksekusi. Masuklah pengelola yang tidak punya legal standing. Nah, ini yang namanya penegakan hukum. Kita mau ambil kembali kita punya aset. Karena secara proses hukum sudah lengkap. Jadi pengelola sekarang itu tidak punya legal standing, artinya tidak punya dasar hukum. Sementara menurut Dirut PD Pasar Raya Ihsan Abdu, pasca tertangkapnya pengelola Pasar Butung atas dugaan korupsi sewa los sebesar 15 miliar rupiah, pihaknya tidak pernah berpikir berbenturan dengan pedagang. Justru ia mengatakan ingin menyelamatkan pedagang. Tidak ada penyegelan Pasar Butung, melainkan kantor pengelola Pasar Butung yang disegel. Ya, tidak ada dikatakan penyegelan Pasar Butung. Yang ada adalah penyegelan kantor pengelola yang kemarin Pasar Butung. Dan tidak ada sisi teknis yang mengatakan kemarin saya dapat info bahwa pihak kejaksaan atau pemerintah kota itu melakukan pemadaman listrik apa segala macam. Itu tidak ada. Tidak pernah ada. Dan alhamdulillah kemarin waktu di kejaksaan sudah dijelaskan seperti itu. Yang mewakili pedagang kemarin katanya itu sudah mengerti soal itu. Sementara untuk rencana pengambilan alih pengelolaan Pasar Butung, pemerintah Kota Makassar akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar perekonomian di Pasar Butung berjalan dengan baik. Berdasarkan data PD Pasar Raya Makassar, los yang berada di Pasar Butung sekitar 1.000 lebih, namun yang beroperasi saat ini sebanyak 900 pedagang. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, guna meningkatkan kemampuan guru-guru SMK produktif dalam mempersiapkan peserta didik siap kerja di dunia usaha, mengikuti pelatihan pembenihan ikan nila dan juga udang faname di kolam simulasi. Puluhan guru SMK mengikuti kegiatan praktek para peserta pembenihan ikan nila dan udang faname di kolam simulasi budidaya BPPMPV KPTK Goa. Diklat upskilling dan reskilling ini untuk melihat kemampuan dasar guru-guru SMK produktif, khususnya perikanan budidaya dalam memahami perkembangan teknologi saat ini dan pemanfaatannya di dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan vokasi yang digalakan oleh Kemendikbud akan tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelatihan upskilling dan reskilling pembenihan ikan nila dan udang faname, di mana kegiatan ini dilakukan selama 24 hari. Diklatnya di kantor BPP MPP KPTK Goa selama 14 hari dan dilanjutkan 10 hari proses magang industri. Kegiatan di
BPP, MPP, KPTK Goa selama 14 hari ini untuk pembenihan ikan nila. Adapun yang dilakukan yaitu persiapan wadah, pemilihan induk, proses pemijahan dan proses panen arpah benih sampai proses pendederan ikan nila. Kegiatan ini digelar selama 10 hari di kelas dan kolam simulasi budidaya BPP MPV KPTK Goa dan selanjutnya dilakukan uji kompetensi keahlian. Setelah itu 20 peserta melakukan 10 hari magang industri di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat. Dari Kabupaten Goa, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta modifikasi mobil, puluhan mobil mulai dari mobil yang klasik hingga modern dipamerkan di alun-alun kota Parepare. Ajang kontes mobil ini menjadi hiburan bagi warga setelah pandemi COVID-19 dan berikut liputannya untuk Anda. Puluhan mobil hasil modifikasi dipamerkan dalam kontes modifikasi mobil yang digelar oleh komunitas mobil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 27 November 2022. Para peserta pecinta otomotif ini berasal dari sejumlah komunitas mobil di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Adu kreasi dalam memodifikasi mobil menjadi nilai dalam ajang kontes modifikasi ini, mulai dari bodi, ban mobil, audio hingga penambahan aksesoris lainnya. Keunikan lainnya, pemilik mobil bahkan memodifikasi mobilnya dengan menambahkan layar televisi untuk menghibur masyarakat yang hobi sepak bola, agar bisa menonton Piala Dunia bersama dalam ajang kontes ini. Malam ini dan peserta itu terhitung 77 peserta. Itu dari mana saja pesertanya? Itu dari Makassar, ada dari Sidrap, ada dari Bandung, Pangkep, dan banyak daerah-daerah luar juga yang masuk. Palu. Iya. Itu ada 4 kategori dari modifikasi, SPL, Damlo, dan street racing. Ide modifikasi dari teman-teman, sebagian dari teman-teman. Untuk menarik perhatian pengunjung karena gambarnya lucu kan. Nah, ini Pak, ini kan menjadi salah satu mobil favorit yang disinggahi oleh pengunjung karena kan ada siaran Piala Dunia. Itu kenapa Pak? Karena sekarang kan waktunya Piala Dunia, jadi ada ide pakai TV Android buat pengunjung bisa dan teman-teman bisa nonton bareng di sini ya. Ajang kontes modifikasi mobil ini menjadi hiburan masyarakat di Kota Parepare setelah pandemi COVID-19. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar Ayu Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam kita para salama dan salam sehat.